Halo semuanya, perkenalkan nama saya Flogaran Cipuruda. Saya mahasiswa dari Unika Santipolo Sulteng, Prodi Keperawatan dengan NPM 25201025. Di sini saya akan memperjelaskan materi yang berjudul pencemaran air di lingkungan masyarakat dan cara mengatasinya. Yang pertama, apa itu pencemaran air? Pencemaran air adalah kondisi perubahan kualitas air di sumber-sumber seperti sungai, danau, laut, dan air tanah akibat masuknya makhluk hidup, zat atau kimia organik dan anorganik, atau energi dari aktivitas manusia atau limbah industri, domestik, pertanian, sampah, dan alam sehingga air menjadi tidak layak untuk digunakan atau membahayakan lingkungan dan kesehatan. Perubahan ini bisa berupa fisik atau warna bau, kimiawi atau pH, atau biologis mikroorganisme patogen. Yang kedua, penyebab terjadinya pencemaran air. Pencemaran air terjadi karena masuknya zat berbahaya ke badan air seperti sungai dan danau, laut, air tanah sehingga kualitas air menurun. Dan beberapa jenis penyebab utamanya antara lain seperti limbah rumah tangga, contohnya air bekas cucian, deterjen, sabun, minyak, dan sampah organik yang dibuang langsung ke sungai atau selokan. Yang kedua, limbah industri seperti pembuangan bahan kimia beracun, logam berat atau merkuri timbal, dan zat berbahaya tanpa pengolahan memadai. Dan yang ketiga, limbah pertanian. Contoh limbah pertanian seperti penggunaan pupuk dan pestisida kelebihan yang terbawa air hujan ke sungai dan danau. Yang keempat, limbah peternakan. Contoh limbah peternakan seperti kotoran hewan yang masuk ke perairan dan mengandung bakteri serta zat organik tinggi. Dan yang kelima, pembuangan sampah sembarangan. Contoh pembuangan sampah sembarangan seperti sampah plastik, kaleng, dan bahan organik lain yang mencemari air. Dan yang keenam, tumpahan minyak seperti kebocoran kapal tanker atau kegiatan pengobaran minyak di laut. Dan yang ketujuh, pengembangan dan aktivitas konstruksi menghasilkan lumpur, sedimen, dan zat kimia yang terbawa ke perairan. Dan yang terakhir, limbah medis dan laboratorium seperti mengandung bahan kimia, obat-obatan, dan mikroorganisme berbahaya. Yang ketiga, dampak pencemaran air bagi masyarakat dan juga bagi lingkungan. Dampak pada ekosistem dan kehidupan ekotaktif, kematian biota air, bahan kimia beracun dan limbah, menurunkan oksigen dan membunuh ikan dan organisme air, eutrofikasi, nutrisi kelebihan dari pupuk dan deterjen, memicu pertumbuhan alga atau masif, menghalangi sinar matahari, dan menyebabkan zona mati kekurangan oksigen. Yang kedua, dampak dan kesehatan manusia dan sosial seperti penyakit. Air tercemar menyebabkan diare atau kleare, tifoid, dan penyakit lain akibat mikroba patogen. Paparan zat kimia, logam berat, dan bahan kimia berbahaya bisa menyebabkan penyakit kronis seperti kanker. Dan yang ketiga, dampak pada tanah dan ekonomi. Terganggunya kesuburan tanah dan polutan meresap ke tanah, menurunkan kesuburan dan produktivitas pertanian. Kehilangan mata pencarian dan menurunkan hasil tangkapan ikan, merugikan nelayan dan ekonomi lokal. Dan yang terakhir, dampak lainnya. Etika
seperti mengurangi keindahan wilayah karena air menjadi kotor, hitam, dan berbau. Perubahan kimia tanah dan mengubah kandung unsur kimia alami tanah karena polutan meresap. Dan cara mengatasi pencemaran air yang terjadi di lingkungan masyarakat seperti contohnya mengatasi pencemaran air di masyarakat melibatkan upaya preventif dan kuratif seperti pengelolaan limbah rumah tangga dan industri dengan IPAL, tidak membuang sampah ke sungai, menggunakan produk ramah lingkungan seperti deterjen rendah fosfat, penanaman pohon, edukasi masyarakat tentang kebersihan air, dan menegakkan hukum ketat serta revitalisasi sungai dan pemantauan kualitas air berkala. Yang berikut pandangan Gereja Katolik terkait masalah pencemaran air. Gereja Katolik memandang masalah pencemaran air sebagai krisis moral dan ekologis yang serius, yang berakar pada dosa keserakahan manusia dan kegagalan dalam menjaga ciptaan Tuhan. Masalah ini dianggap sebagai bagian dari dosa melawan rumah bersama yang mengancam kehidupan, terutama bagi kehidupan miskin dan rentan. Berikut adalah poin-poin penting pandangan Gereja Katolik terkait pencemaran air. Yang pertama, air adalah karunia dan hak asasi. Air bersih adalah hak asasi manusia yang berdasar, bukan komoditas yang bisa diperdagang secara tidak adil. Akses terhadap air bersih sangat krusial bagi kehidupan dan martabat manusia. Yang kedua, pencemaran sebagai dosa ekologis. Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si menekankan bahwa polusi air atau plastik limbah industri adalah bentuk kerusakan ciptaan Tuhan yang disengajai, pencemaran sungai dan merusak ekosistem kehidupan dan merugikan semua orang. Yang ketiga, dampak pada kaum miskin. Gereja menyoroti bahwa mereka yang tidak mampu secara ekonomi, terutama di negara berkembang, paling menderita akibat kelangkaan dan pencemaran air. Yang keempat, panggilan untuk bertobat atau ekologis. Gereja mengajak umat untuk bertobat dari gaya hidup konsumtif yang berproduksi banyak sampah dan mencemari alam. Kelima, aksi konkret atau stewardship. Umat Katolik dipanggil untuk bertanggung jawab dengan menjaga kelestarian air melalui tindakan nyata seperti mengurangi penggunaan plastik, menghemat penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari, berpartisipasi dalam aksi nyata kebersihan lingkungan. Secara ringkas, Gereja Katolik memandang kelestarian air sebagai bagian dari imam atau spiritualitas ekologis untuk merawat bumi sebagai rumah. Yang berikut solusi dari masalah pencemaran air berdasarkan pandangan Gereja Katolik. Berdasarkan ajaran Gereja Katolik, khususnya yang tertuang dalam ensiklik Laudato Si dari Paus Fransiskus, solusi untuk masalah pencemaran air berakar pada ekologis integral. Pemahaman bahwa krisis lingkungan dan krisis sosial terkait erat. Air dipandang sebagai ciptaan Tuhan yang suci, simbol kehidupan dan pembaharuan. Berikut adalah solusi pencemaran air berdasarkan pandangan Gereja Katolik. Pertobatan ekologis. Gereja menyerukan perubahan batin yang mendalam di mana manusia berhenti melihat alam hanya sebagai objek untuk dieksploitasi dan mulai menghormatinya sebagai ciptaan Tuhan. Pengakuan air sebagai hak asasi manusia. Paus Fransiskus menegaskan bahwa akses ke air bersih dalam hak asasi manusia yang berdasarkan universal mutlak. Pencemaran air dianggap sebagai
tindakan melawan martabat manusia dan bentuk kekerasan struktural. Mengadopsi budaya peduli. Umat ajak untuk meninggalkan budaya buang-buang dan beralih ke pola hidup yang berkelanjutan atau sustainable, seperti mengurangi sampah plastik, menghemat air, dan tidak membuang limbah sembarangan. Berikut solidaritas dengan kaum miskin. Karena pencemaran air paling berdampak pada masyarakat miskin, gereja mendorong tindakan solidaritas untuk menjaga sumber mata air dan menyediakan air bersih bagi mereka yang membutuhkan. Ekopastoral dan aksi konkret. Gereja mendorong tindakan masyarakat seperti penataan sampah, penanaman pohon, dan perlindungan ekosistem pesisir laut. Dan berikut khotbah dan edukasi. Menyuarakan ajaran khotbah ekoprofesi untuk membangun kesadaran umat bahwa merawat lingkungan termasuk air adalah bagian dari iman. Secara singkat, Gereja Katolik memandang solusi pencemaran air tidak hanya melalui pendekatan teknologi, tetapi terutama melalui perubahan perilaku, moral, dan spiritual manusia dalam merawat bumi sebagai rumah bersama. Hanya itu saja pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih.